Ustazah, mohon waktunya sebentar mewawancarai Ustazah penanganan etika 5 kasus yang ada di sekolah kita. Selama ini, bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SD? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolah, bisa di sekolah ini punya kesepakatan siswa maupun guru, baik sebagai tata tertib sekolah. Akan muncul dilema ketika warga sekolah ini ada yang tidak memenuhi atau mengikuti atau mengikuti, tapi dengan alasan yang memang kadang-kadang butuh solusi yang tepat dan komunikasi yang baik. Selama ini, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustazah pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, objek kita adalah siswa. Yang kita perlu pertimbangkan adalah siswa. Berikutnya tentang keamanannya. Kemudian selain itu bermusyawarah menyajikan apa persoalannya, kemudian mencari solusi yang terbaik di antara dua hal yang sama-sama benar, diambil mana yang paling prioritas atau yang paling banyak manfaatnya sedikit mudarat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini? Klarifikasi terlebih dahulu terhadap masalah tersebut. Kemudian bermusyawarah. Ketika sudah selesai dengan diskusi sekolah dengan beberapa koordinator masalahnya di mana dulu ini perpustakaan, kemana dan sebagainya. Jadi ada langkah-langkahnya. Kemudian kita juga kalau memang berkaitan dengan siswa, kita bicarakan di internal dulu, baru kita membudayakan komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah atau pihak-pihak yang memang terlibat dalam sekolah ini. Dan Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMP? Hal-hal efektif yang dilakukan ya kita, yaitu saya kembalikan lagi kepada skala prioritas itu ya, di mana kita harus membangun kebermanfaatan, kemudian bisa kebijakan itu bisa dirasakan oleh orang banyak atau semua di sekolah atau hanya sekelompok orang gitu ya, menikmatinya gitu ya. Kita prioritaskan adalah dari pengambilan keputusan atau kebijakan atau penilaian masalah itu kebermanfaatannya itu lebih luas gitu. Luas bisa dirasakan oleh hampir mungkin kalaupun tidak 100% semua warga sekolah, hampir mungkin 100%, bahkan mungkin lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan urusan sekolah. Misalkan ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya, bekerja dengan ketiga, maka keuntungan itu tidak hanya dirasakan oleh beberapa orang, tapi bisa dirasakan oleh semua warga sekolah, mungkin dengan cara fasilitas atau sarana-sarana pendukung proses pembelajaran atau kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Ini menarik Ustazah. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya misalkan ketika ada warga sekolah peserta didik maupun PTKI atau yang mungkin atau melanggar kesepakatan kemudian ternyata dia punya alasan atau unsur bahasa kita usulnya mungkin agak memberatkan atau seperti apa, nah itu kita agak merasa tertantang gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan
dengan baik tanpa harus menyakiti, dan dia juga menerima dengan baik dan bisa berangsur untuk merubah hal-hal yang kurang sesuai kepada yang memang sudah sesuai dengan kesepakatannya seperti itu ya. Jadi tantangannya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik dan dia merasa nyaman, kemudian bisa menerima atas kekurangannya. Kemudian dia juga dengan lapang dada, dengan senang hati bisa memperbaiki atas mungkin kesalahannya atau kekurangannya. Selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustazah pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar, saya menggunakan skala prioritas bahwa yang paling diutamakan di sebuah sekolah adalah yang pertama, objek kita adalah siswa, yang kita perlu pertimbangkan adalah siswa. Berikutnya tentang keamanannya. Kemudian selain itu, untuk mengambil keputusan yang terbaik, saya di sekolah ini punya beberapa koordinator. Di atasnya lagi ada tim inti, yaitu ada 4 wakil kepala sekolah. Ada bagian kurikulum, kesiswaan, sarana, dan semua seperti itu. Maka saya bermusyawarah menyajikan ada persoalannya, kemudian mencari solusi yang terbaik di antara dua hal yang sama-sama benar, diambil mana yang paling prioritas atau yang paling banyak manfaatnya, sedikit juga. Alhamdulillah sedikit terbantu ya dalam pengambilan keputusan pada wakil kepala sekolah. Sedangkan kalau di SD umum itu tidak ada ya, di kurikulum, wakil kesiswaan, sarana, humas itu tidak ada. Tapi di SD Darul Jadid alhamdulillah ada wakil kepala sekolah. Kemudian Ustazah, apakah Ustazah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus B5 etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustazah jalankan selama ini? Ada yang langsung diselesaikan di tempat gitu ya. Kita melihat permasalahannya dulu. Ya, kita melihat permasalahannya dulu. Kalau memang harus sifatnya urgen, kita lihat juga ya sifatnya urgen, memang langsung diselesaikan, maka langsung kita selesaikan. Mungkin ada beberapa keputusan yang memang bisa langsung diambil, tapi ada beberapa keputusan yang kita butuh musyawarah secara tim inti atau memang secara keseluruhan dengan seluruh warga sekolah, secara bersama-sama memecahkan permasalahan tersebut dengan mencari win-win solution. Kemudian Ustazah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika di SD Darul Jadid? Berusaha menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, informasi gitu ya, mengklarifikasi dengan sebanyak-banyaknya, jangan sampai ada pihak yang merasa disalahkan. Jadi semua pihak terlibat. Jadi pelajarannya memang kita harus mempertimbangkan kenyamanan, keamanan dan kenyamanan dari setiap penyelesaian dilema etika atau kebijakan ya. Jadi ada informasinya ini yang keamanan, kenyamanan, kemudian bagaimana niatnya, kemudian kira-kira sampai tujuan seperti apa. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.